Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya, selamat siang Bapak dan Ibu semuanya. Alhamdulillah pada siang hari ini saya dari Direktorat SMK bersama-sama dengan ini dari kantor staf Presiden Pak Agung Harjono ya bisa melaksanakan kunjungan melihatlah kondisi dari SMK COE SMK Pusat Keunggulan yang ada di SMK Muhammadiyah 1 Semarang. Ini ada Pak Hariwul. Beliau adalah Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Jawa Tengah ya, yang mengampu dari SMK seluruh Jawa Tengah, baik negeri maupun swasta. Makanya rambutnya sampai hilang-hilang itu karena terlalu banyak mikir ya. Kemudian ini ada Pak Dr. Iwan Junaidi. Beliau adalah Ketua Majelis Pendidikan Dasar dan Menengah Pimpinan Wilayah Muhammadiyah, sehingga yang membawai seluruh sekolah yang ada di Jawa Tengah, khususnya SMK ya, SMK Muhammadiyah ya. Kalau Pak Hari tadi semua sekolah ya, kalau Pak Iwan ini khusus Muhammadiyah ya. Kemudian ini ada Bu Endah, ini Kepala SMK Muhammadiyah 1 Semarang ya, yang sangat gesit sekali ya. Saya awali aja beberapa komentar. Pertama mungkin kepala sekolah dulu ya. Bagaimana mengembangkan SMK COE atau SMK Pusat Keunggulan ini berawal seperti apa? Kemudian kedepannya inginnya jadi seperti apa ya, kira-kira singkat saja, nggak usah terlalu lama ya. Makasih, silakan. Ya, terima kasih Bapak Direktur dari Direktorat SMK Kemendikbudristek, dan yang kami hormati Pak Hariwul selaku Pak Agung ya selaku tim dari KSP, Pak Hariwul Kepala Dinas Pendidikan Provinsi, Pak Iwan Junaidi dari BUMN datang. Untuk kami yang di SMK Muhammadiyah 1 Semarang, alhamdulillah tahun 2020 mendapatkan kepercayaan dari pemerintah untuk mengembangkan SMK Center of Excellence, yang kebetulan di tempat kami ini ada satu kompetensi keahlian yang memang di situ saat ini sangat kekinian Pak, sangat menjadi idola dulu. Karena memang ranahnya kami masuk di industri kreatif. Nah, itu kami konsultasikan dengan beliau yang di Dinas Pendidikan Provinsi. Alhamdulillah sangat support ketika kami ada program bantuan Center of Excellence ini, maka sekaligus kami core-nya di SMK Muhammadiyah 1 Semarang kami ambil sebagai core animasi ini untuk pusat keunggulan di SMK Muhammadiyah 1 Kota Semarang. Di support system juga dengan 2 kompetensi keahlian yang lain yang ada di sini, BDP, bisnis daring pemasaran, dan juga akuntansi keuangan. Berarti terintegrasi nanti ya, iya, dalam pengembangan sekolah ini, tidak hanya iya. jurusan Betul, Pak. atau program keahlian di animasi, tetapi program yang lain nanti akan terimbas ya. Tapi juga tidak langsung kan ya, setelah ini berjalan pasti baru terimbas kan. Betul, itu iya. Maka harus ada yang diunggulkan dulu, itu konsep pengembangan Pak John. Iya. Jadi tidak semua sekolah program keahliannya langsung, tapi satu dulu bagus. Nanti menarik dari program-program keahlian yang lain. Iya. Jadi itu sebuah embrio Pak sebetulnya. Jadi kalau yang sudah kita unggulkan seperti animasi ini, nanti mereka punya produk, contohnya film gitu ya, itu sudah jelas. Dan nanti yang lain, yang dari jurusan yang lain, nanti dia akan sebagai support system. Untuk yang BDP misalnya, dia akan lihat segmen marketing yang bagus di mana. BDP itu bisnis dari dan pemasaran, Pak. Sorry, lupa. Ya, bisnis dari pemasaran. Karena sekarang pemasaran pun eranya sudah digitalisasi semua. Jadi platform-platform yang bagus itu nanti mereka bisa masukin. Untuk yang anak akuntansi keuangan, yang jelas mereka untuk tata keuangannya biar mereka kalau memang ini tagnya core di animasi itu perfilman, ya akuntansinya nanti akuntansi perfilman, jadinya seperti itu. Nanti akan jadi sebuah sistem yang bagus di situ. Ya, tapi kan contohnya saja, akuntansi perfilman itu contohnya saja. Akuntansi secara generik tetapi bahwa perfilman tadi sebagai contoh saja di dalam proses pembelajarannya gitu ya. Siap Bapak. Yeah. Jadi memang nanti dalam proses pembelajaran itu pun sudah tersinkron kurikulumnya dengan industri. Jadi sudah sinkronisasi dengan industri, dan industri ini berpartner penuh untuk proses pembelajaran sampai nanti anak lulus pun kalau memang mereka sudah ini ada proses rekrutmen juga Pak. Jadi untuk yang kami kerjasama dengan kami ini ada 8 mata studi, itu juga ada proses rekrutmen, dengan Papillon juga ada proses rekrutmen. Jadi anak-anak kami ketika lulus tetap seleksi alam, yang terbagus nanti akan terpilih oleh mereka.
Jadi itu sebagai pertanggungjawaban kami sebagai institusi untuk melepas anak-anak lulusan kami nanti. Jadi Ya. begitu, Pak. Makasih Bu Ya, Kepala sama-sama. Sekolah. Ini gimana Pak Iwan? Daya dukung dari Majelis Dikdasmen PWM ini sejauh mana untuk pengembangan ya SMK khususnya SMK Muhammadiyah 1 Semarang, umumnya mungkin SMK Muhammadiyah yang ada di Jawa Tengah. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Pak Direktur yang saya hormati, Pak Kepala Dinas, Pak Agung dari KSP dan tim, dan Kepala Sekolah SMK Muhammadiyah 1 Semarang yang saya hormati semua dan semoga dimudahkan Allah Subhanahu wa taala. Begini Pak Direktur, tugas utama dari kami di wilayah khususnya adalah sebagai pengelola pelaksana dari sekolah. Sebagai pengelola, kami menjalankan organisasi ini agar satuan pendidikan dalam ini pelaksana di sekolah bisa berjalan satu, mengikuti aturan pemerintah, itu harus diikuti. Karena kalau tidak mengikuti pemerintah maka kita juga tidak bisa sistem. Yang kedua, kita juga dalam organisasi perserikatan secara internal, artinya kepala sekolah juga bertanggung jawab pada organisasi internal. Dan yang ketiga pada masyarakat sudah barang itu. Nah, dalam konteks itu kami akan mendukung semua proses baik top down maupun bottom up. Bottom up kreativitas dari sekolah tetap kita fasilitasi. Top down kebijakan dari pemerintah maupun dari perserikatan juga harus sampai ke bawah. Sehingga di Jawa Tengah ini kebetulan ada 180 SMK yang masing-masing punya karakter masing-masing. Untuk kebijakan yang umum kita sama. Tapi kebijakan yang spesifik kita akan dampingi secara spesifik. Nah, contoh yang spesifik ya di sini ada animasi. Iya. Kita support dari berbagai sisi, termasuk sisi yang di luar yang software juga hardware. Iya. Kalau hardware kebetulan kalau di Kota Semarang saya kira tidak ada masalah. Ini Pak Direktur dan dari tim Pak SP Agung, ini bangunan ini di luar bantuan kita bangun sendiri tanpa bantuan. Jadi kita waktu itu saya masih di kota itu 9 miliar untuk bangun dari di bawahnya, dulu bawahnya masjid lantai 1. Satu lantai. Kita ratakan semua. Nah, kemudian menjadi penyerahan dan dibantu. Jadi betul-betul masjid itu fungsinya adalah untuk pembelajaran Pak ya. Ya. Jadi ini target dulu targetnya ini 9 lantai sebetulnya. Oh. Tapi ternyata JTK. Kita ada tata ruang dan sebagainya, keterbatasan sehingga kita mengikuti aturan. Sehingga kami tetap mendukung dari software maupun hardware di sekolah. Karena memang tugas kami di Majelis Pendidikan Nasional Menengah sebagaimana tugasnya Pak Kepala Dinas. Yang bedakan kalau Pak Dinas dana dari pemerintah, kami dana dari masyarakat, antara lain. Nah, jadi kami support untuk semuanya Pak Direktur termasuk. Ya, jadi sekitar 2M ini dari majelis itu bisa sekitar 9M Pak ya? Ya kalau dihitung dari awal sudah 9. Oh gitu ya. Iya. Untuk satu tempat ini saja. Iya. Ini saja. Ya. Jadi itu support yang hardware lah. Ya. Termasuk ada peralatan-peralatan yang masih kurang, ini masih kita diskusikan juga. Ya. Ya. Untuk yang tadi Pak, yang render farmnya tadi. Ya. Kalau pemerintah tidak bantu ya kami usahakan, insya Allah. Ya, sangat menurut saya luar biasa ini dukungan dari majelis ini. Ya, kemudian gimana Pak dari kebijakan pemerintah daerah ya tentang pengembangan SMK ini, kemudian bagaimana pemerintah daerah melihat SMK Muhammadiyah 1 yang ada di Semarang ini? Ya. Monggo Pak Ari. Makasih Pak Direktur, Pak Agung. Sejak Inpres 9 tahun 2016 itu digulirkan, kita memang kemudian bersama-sama seluruh sekolah SMK negeri dan swasta untuk konsolidasi. Yang pertama kita memastikan bahwa semua sekolah SMK itu memiliki standar nasional. Jangan sampai tadi yang dibicarakan mereka di bawah standar nasional. Yang kedua, sekolah-sekolah yang sudah memenuhi standar nasional kita dorong untuk berbasis industri. Maka teman-teman yang Muhammadiyah 1 ini saya kira sudah level 2 ya Pak ya, sudah sekolah berbasis industri. Tapi sekolah-sekolah yang lebih besar lagi, kita menginginkan pengembangannya sudah benchmark internasional. Meskipun tidak perlu digembar-gemborkan, tetapi sebetulnya
sudah memiliki jaringan-jaringan internasional dengan ke Australia, dengan TIF dan sebagainya, dan ini sudah berjalan. Khusus untuk yang berbasis industri, memang kita ingin sekolah itu harus melakukan penyelarasan kurikulumnya dengan industri, dan supaya mereka itu proses pembelajarannya berbasis industri, kerjasama industri harus dilakukan. Dan Muhammadiyah saya kira ini kepentingan pembelajarannya juga sudah disinkronkan dengan industri. Yang kedua, teman-teman di sekolah sekarang sudah mulai menyadari bahwa kerjasama dengan industri itu suatu keharusan, Pak, bukan hanya himbauan. Karena kalau sekolah itu tidak punya kerjasama dengan industri dan dukungan dari industri, kecepatan perkembangannya itu lambat, Pak. Kami lihat di sekolah-sekolah yang tadi Pak Direktur sampaikan, fungsi kepala sekolah di dalam disrupsi ekonomi ini, kepemimpinan disruptif itu menjadi penting. Kepemimpinan yang kayak Bu Endah ini kan kepemimpinan yang sakarpe dewi itu kan. Jadi tidak berpola, Pak. Jadi saya kadang-kadang ya ngeladeni kepala sekolah itu ya di Jawa Tengah itu bingung, Pak. Ada kepala sekolah yang Aktif sekali ya. nggak lari tuh, Pak, terbang terus. Pagi-pagi jam 6:30 sudah datang kantor saya, Pak. Minta ini minta ini. Saya bilang ya kecepatannya luar biasa dan saya apresiasi ya Pak Muhammadiyah ini. Dan saya melihat beberapa sekolah-sekolah Muhammadiyah di luar Semarang itu juga sudah melalui ini progres. Saya menggarisbawahi Pak Direktur bahwa fungsi kepala sekolah di dalam perubahan sekolah itu menjadi penting, dan Bu Indah membuktikan bahwa kepala sekolah di Muhammadiyah ini menjadi pelopor untuk kemajuan sekolahnya. Terima kasih. Terima kasih Pak Kepala Dinas. Ya, itu apa yang disampaikan. Saya kira dukungan dari Dinas juga sangat besar sekali. Ini Pak Agung, Pak John, bahwa tadi Pak John sudah melihat ya 2-3 lab ya, memang belum sempurna semuanya karena ini kita masih secara terus menerus. Kira-kira menurut Pak John seperti apa ini Pak John? Dengan melihat tadi ya, yang dikembangkan yang ini adalah industri kreatif ini yang kita kembangkan ini. Silakan Pak John ya. Ya, terima kasih nih Pak Direktur, Pak Agung, Pak Heri, Pak Direktur wilayah ya, kalau di Muhammadiyah. Ketua majelis namanya ya. Ketua majelis wilayah Ya. sekolah. Ya, memang sekarang ini kehidupan kita sekarang ini memang udah masukin era 4.0 lah. Jadi memang kehidupan kita nggak bisa terpisahkan dari teknologi yang melekat dari kita apapun. Dan dengan teknologi itu sebenarnya kan batas wilayah, lokasi, waktu kan jadi sangat transparan sekali, sangat dekat sekali. Dan ini membuat peluang itu lebih besar untuk masyarakat kita, anak-anak didik kita untuk bisa berkiprah, baik itu untuk secara regional maupun secara internasional. Dan saya kira kerjasama dari pemerintah, kemudian juga LSM, Ormas, kemudian juga masyarakat dalam pendidikan itu jadi salah satu kunci yang luar biasa ditingkatkan. Karena memang pendidikan itu kan kebutuhan kita semua, karena kita pengen anak didik kita atau mungkin juga generasi mendatang itu jauh lebih baik lah daripada generasi kita. Dan mau nggak mau yang kita siapkan adalah pendidikannya, skillnya, dan sekolah kejuruan itu harus kita dorong untuk punya skill yang punya nilai ke depannya itu. Dan dengan teknologi IT itu kan industri konten itu kan berkembang pesat. Jadi kalau kita lihat YouTube itu kan mungkin yang diproduksi oleh kita dengan penduduk yang 280 itu mungkin masih tertinggal kalau kita bandingkan dengan tetangga aja, misalnya Singapura, Malaysia, Thailand, bahkan Thailand gitu. Itu kan padahal penduduk kita lebih banyak. Jadi sebenarnya potensi itu kan besar sekali. Nah, ini dengan keterlibatan dari Muhammadiyah, kemudian masyarakat yang care juga untuk bisa memajukan agar masyarakat kita, generasi mendatang itu punya skill yang punya nilai lebih untuk bisa berkiprah di dunia digital, itu menjadi sangat penting sekali. Dan memang salah satu prasyarat itu kan harus punya fasilitas. Nah, saya kira dengan pusat keunggulan itu fungsi pemerintah kan lebih kepada bagaimana men-trigger dengan sedikit tadi kan kalau lihat Muhammadiyah kan dari 2M bantuan, dari Muhammadiyah sendiri 8M kan lebih besar itu. Jadi memang itu yang diharapkan dari kita semua gitu sih, keterlibatan masyarakat itu, karena dengan masyarakat terlibat itu kan
mereka dukungan untuk pengembangan itu jadi semakin banyak. Jadi mau pendidikan itu bukan hanya porsi milik pemerintah yang harus tanggung jawab, tapi juga masyarakat, karena yang mereka harapkan generasi ke depan, anak-anak kita semua lah, untuk mereka bisa berkembang ke depan. Jadi saya kira ini starting point program yang sangat baik ya untuk ke depan kalau saya melihat ke sana. Dan tinggal sekarang bagaimana ini bisa bergulir lebih cepat dan bisa menghasilkan lebih baik lagi, sehingga apa ya, jadi kualitas dari outputnya dari industri itu bisa lebih berkembang lebih cepat lagi. Nah mungkin dengan dorongan kita, dengan melihat pembelajaran di beberapa percontoh tadi kan, ini kan dapat bantuan pusat unggul punya beberapa. Tapi bagaimana dengan beberapa tadi men-trigger sekolah-sekolah lain, mungkin partisipasi masyarakat lain untuk mengembangkan sekolah yang sama. Kan jadi ini menjadi pusat tempat percontohan gitu kan. Dan mungkin dengan teknologi digital itu, dengan podcast misalnya, ini kan bisa kita expose. Sehingga orang bisa belajar nih, oh startnya tuh untuk melihat itu seperti itu loh, pengalaman dari SMK Negeri Muhammadiyah itu seperti satu seperti ini untuk menjadi ini. Kemudian makanya mungkin dari konsepnya dengan SMKPK itu nanti adalah untuk berkolaborasi, Pak. Kolaborasi. Nggak boleh eksklusif, wah saya adalah paling hebat, nggak boleh. Tapi Ya. adalah membangun bersama, Pak. Jadi mereka bisa menarik sekolah-sekolah di sekitarnya, bisa di pusat pembelajaran, sehingga bisa berkembang bersama nih. Sehingga industri konten kita bisa berkembang luar biasa lagi. Karena ini kan kalau kita lihat dari industri konten itu kan memberi peluang yang luar biasa untuk, kalau kita yang lihat contoh aja, Atta Halilintar misalnya. Raffi Ahmad. Pak Im Wong. Itu kan Ini ada Dedi aja, Pak. Iya seperti itu. Jadi Spesial, Pak. potensinya itu luar biasa lah gitu. Jadi sebenarnya itu kan hanya contoh dari ini, dan mungkin aspek lain, dan ini kita bisa gali lebih luas lagi lah kayak seperti itu. Nah, kita startingnya dari pendidikan lah. Jadi kami memang sangat support sekali ini program-program seperti ini. Maka kami coba meluangkan waktu lah untuk belajar lebih dalam lagi. Kira-kira apa nih bisa lebih dikembangkan lagi. Saya kira terima kasih. Ya, makasih. Ini jadi ya saya kira ini banyak sekali tadi yang sudah disampaikan. Nggak mungkin kita lama-lama di sini juga ya. Ya, tapi itu tadi perlu kami sangat senang. Jadi dari kantor staf presiden, tim ada di sana, ada Pak John, ada Pak Fajar, ada Pak Tri, mencoba melihat secara langsung. Kalau ada kekurangan sih pasti ada kekurangan, tapi bahwa kekurangan itu bagaimana kita perbaiki secara terus-menerus, sehingga tujuan kita membangun SDM yang kompeten itu adalah bisa kita ciptakan. Setelah kompeten pasti adalah bagaimana kita bisa menghasilkan anak-anak yang baik bekerja orang lain maupun bekerja untuk dirinya sendiri. Industri kreatif kami lebih mendorong untuk bekerja untuk dirinya sendiri. Ya, sehingga sekolah itu nanti sebagai hubnya pengumpulan dari semua produk yang ada, sehingga ada yang bagian pemasaran tadi, ayo masarkan kemana. Guru-guru pemasaran juga harus mencari, ini kira-kira bisa dijual kemana ini animasi, hasil film-film animasi ini. Karena sekarang juga yang pengen konten tuh banyak sekali. Ya, banyak sekali. Itu film, belum ada yang nanti perusahaan semuanya sekarang juga pakai animasi semuanya. Ini anak-anak lulusan kami semua yang operasional kan. Oh, ini lulusan dari sini semua ya. Yo. Termasuk sedang nulis-nulis itu. Ya. Lulusan tahun 60. Ya, saya kira itu. Terima kasih sekali Pak John, ya Pak Riwul, Pak Iwan, Bu Kepala Sekolah. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semuanya Bu. Nanti kontennya meledak loh ini ya.